Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 CSS dari kelas 3 Simbe, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi akuntansi pada PT Tunas Harapan Sakti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu pertama ada Vicky Antonia dengan NPM 2231139, Helena 2231176, Kevin Lius 2231020, Monica Sonia 2231154, dan saya sendiri Nancy Vanessa dengan NPM 2231021. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM di Batam berkembang cukup pesat. Berdasarkan data yang didapatkan melalui online data system di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Republik Indonesia, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah berjumlah 81.426 pada tahun 2019 di Batam. Hal ini disebabkan oleh Batam yang merupakan sebuah kota industri yang mendukung para pelaku UMKM dari dalam maupun luar untuk membuka usaha di Batam. Dalam suatu perusahaan itu, penting dibutuhkannya informasi yang valid demi membantu keberlangsungan performa. Informasi yang jelas akan sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Informasi yang jelas dan presisi akan menjadikan perusahaan yang berkualitas di mata pelanggan maupun investor nantinya. Namun, terkadang informasi yang simpang siur dan tidak jelas asalnya akan dengan sangat mudah menjerumuskan perusahaan. Berbagai permasalahan mengenai ketidakjelasan suatu informasi yang diterima sudah banyak terjadi di perusahaan-perusahaan menengah hingga perusahaan besar. Melihat kejadian fatal seperti ini terkadang membuat pelanggan, investor, dan juga khalayak umum mempertanyakan sistem seperti apa yang mereka gunakan. Laporan keuangan menjadi salah satu laporan yang paling bernilai, paling berharga yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang menyatakan bagaimana kondisi finansial dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan ini didapatkan dari kegiatan operasi normal sebuah perusahaan. Maka laporan yang dapat mempengaruhi segala pilihan perusahaan untuk kedepannya secara tidak langsung harus disimpan dan dicatat secara rapi, terorganisir, dan juga sesuai dengan kaidahnya. Tetapi, walaupun laporan keuangan merupakan laporan yang paling berpengaruh dalam sebuah perusahaan, masih banyak sekali UMKM yang masih membuat laporan secara manual, seperti ditulis di buku, kertas, maupun lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor terbesar dari kelalaian pencatatan informasi yang valid. Kejadian sepele seperti salah satunya seperti buku catatan yang hilang sering sekali ditemui di UMKM ini. Perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam program kegiatan ini yaitu yang pertama, bagaimana sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan berbasis web apps dapat membantu UMKM dalam menjalankan transaksi dengan aman, tenang, dan tersistemasi dengan jelas. Yang kedua, bagaimana pembuatan web apps dapat meningkatkan kualitas pengimplementasian good corporate governance dan business process evaluation dalam perusahaan. Tujuan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pihak perusahaan yang diajak bekerja sama dengan merancangkan sebuah program website aplikasi agar dapat mengefisiensikan proses bisnis pada PT Tunas Harapan Sakti. Manfaat. Program ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dalam diri mahasiswa untuk dapat terus berkembang dan merancang program-program yang akan berguna pada masa yang akan datang. Baik, untuk program kegiatan sendiri agar dapat merancang sebuah program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kelompok akan merancang sebuah program dengan penggunaan bahasa programming yaitu HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan C#. Selain itu, untuk perancangan database sendiri, kelompok akan menggunakan SQL Server Management Studio atau SSMS. Dimulai dari perancangan UML seperti flowchart, IRD dan DFD, desain UI UX, penulisan program, dan pengetesan program. Divisi-divisi ini telah dibagi kepada setiap individu kelompok sebagai penanggung jawab. Estimasi durasi perancangan program ini adalah selama 2,5 bulan dengan pengerjaan kurang lebih 5 jam per hari dari Senin sampai Jumat dalam masa pengerjaan 2,5 bulan. Kelompok akan menggunakan metode Scrum sebagai pedoman pengerjaan program agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan secara terorganisir.
Perkenalkan, saya Vika Nonyo dan saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Proses yang terdiri dari pencarian mitra hingga penyerahan program kepada mitra dirangkum sebagai berikut. 1. Pencarian mitra. Program kegiatan ini dimulai dengan pencarian mitra atau klien dengan permasalahan yang bersangkutan dengan aplikasi akuntansi dengan harapan dapat memudahkan pendataan terutama pada proses bisnis seperti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan customer mereka. 2. Konfirmasi mitra. Setelah kelompok mendapatkan mitra yang sesuai dengan dan bersedia untuk diajak bekerja sama, kelompok akan memberikan surat pernyataan bekerja sama dengan perusahaan yang bertujuan agar setiap proyek yang dikerjakan kelompok yang menyangkut pautkan dengan perusahaan akan bersifat terbuka dan sesuai dengan standarisasi tanpa menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh perusahaan. 3. Diskusi keperluan mitra. Kelompok dan mitra berdiskusi secara pribadi mengenai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan fitur apa saja yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, kelompok juga memberikan rekomendasi seputar dengan desain dan fitur-fitur yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh perusahaan. 4. Diskusi kelompok. Setelah mendapatkan referensi dari diskusi yang dilakukan dengan pihak perusahaan, kelompok mulai mendiskusikan pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok serta mendiskusikan estimasi pekerjaan untuk setiap pembagian tugas. 5. Pekerjaan program. Kelompok mulai mengerjakan program pada bulan Oktober 2023 dimulai pada perancangan UML seperti flowchart, ERD, dan FDFD, desain UI/UX, dan penulisan program. Pada proyek ini, pembagian dilakukan seperti berikut. Perancangan UML dilakukan oleh Vicky dan Kevin, desain UI/UX dilakukan oleh Helena dan Nancy, perancangan database dilakukan oleh Kevin dan Nancy, penulisan program dilakukan oleh Vicky dan Monica, pengentasan program dilakukan oleh Kevin. Penggunaan SSMS sebagai platform database aplikasi akuntansi ini dioptimalkan dengan tambahan menggunakan API. API adalah singkatan dari Application Programming Interface, merupakan sebuah interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API ini adalah sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. API pada aplikasi akuntansi ini diimplementasikan dengan tujuan agar mempermudah individu lain apabila ingin menggunakan data dari perusahaan untuk keperluan tertentu. 6. Pengentasan program. Tahapan ini dilakukan setelah program telah selesai ditulis. Pada pengentasan program ini, tim lead, yaitu Kevin, memberikan feedback untuk setiap halaman pada aplikasi. Setiap feedback yang diberikan akan didiskusikan bersama untuk setiap feedback yang telah disetujui bersama, termasuk mitra. Revisi pada program dilakukan setelah diskusi ini berakhir. 7. Finishing program. Kelompok mulai melakukan revisi sesuai dengan feedback yang telah diberikan. Tahap ini tidak memakan waktu yang lama berkat kerjasama dan komunikasi tim yang baik. 8. Penyerahan program. Penyerahan program merupakan tahapan terakhir dalam program kegiatan ini. Setelah program ini telah dikatakan selesai oleh kesepakatan bersama, kelompok menyerahkan program yang telah siap pakai kepada mitra. Hasil dan luaran yang dicapai, yaitu kelompok berhasil menyelesaikan program dengan jangka waktu 2,5 bulan. Program yang dirancang juga diterima baik oleh mitra, sehingga hal ini menjadi sebuah pencapaian besar untuk kelompok. Luaran yang telah didapatkan oleh kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah program aplikasi akuntansi. Contohnya kita membuat username dan password dengan nama admin. Register. Dan ketika berhasil kita akan diarahkan ke login. Kita isikan sesuai dengan yang ada di form registration. Dan berhasil. Dashboard ini terdapat diagram biaya kendaraan harian, contohnya Toyota Innova, jenis kendaraannya, kemudian harganya adalah 600.000 per hari. Ini adalah jumlah perentalan didapat dari sales, jumlah pelanggan didapat dari customer, jumlah kendaraan didapatkan dari produk, jumlah pendapatan didapatkan dari sales juga. Terdapat register logout, sales, terdapat form list, di sales return, customer product, employee, sales receipt, journal browsers, yaitu di dalamnya terdapat form dan list.
Contohnya seperti ini. Ini digunakan untuk memfilter kendaraan yang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang sedang dipakai. Kemudian pada list di sini kita bisa menambah data. Contohnya seperti ini. Data telah ditambahkan, kita juga bisa mengedit. Data berhasil diubah dan juga kita bisa menghapus. Reports, yaitu terdapat sales order list detail. Di sini kita bisa print dalam bentuk PDF. Kemudian terdapat inventory list detail, setelah itu terdapat customer purchase detail, kemudian terdapat general journal, dan semua reports bisa di print. Kemudian layout, kita akan diarahkan ke halaman legend. Kemudian yang kedua adalah laporan program kreativitas mahasiswa atau disebut juga PKM. Laporan PKM diketik oleh kelompok sesuai dengan semua yang telah dikerjakan oleh tim selama perancangan program ini dilakukan. Laporan ini akan diberikan kepada pihak kampus Universitas Internasional Batam sebagai bukti histori proyek yang telah dikerjakan. Kesimpulan dan saran, Good Corporate Governance atau GCG dan Business Process Evaluation atau BPM merupakan dua hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam perusahaan. Pembuatan web apps dapat meningkatkan kualitas pengimplementasian GCG dan BPE dalam perusahaan dengan beberapa cara, yaitu seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, meningkatkan kemudahan akses dan pengelolaan data. Dengan meningkatkan kualitas pengimplementasian GCG dan BPE, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Pada dasarnya, sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan berbasis web apps ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan secara manual. Keunggulan yang dapat dirasakan pada penggunaan aplikasi akuntansi ini seperti lebih akurat dan efisien, lebih mudah diakses dan dikelola, dan lebih aman dan terjaga. Lampiran dokumentasi. Pada lampiran 1.1 adalah penanda tanganan MOA dan MOU oleh Komisaris Utama Bapak Sujiman, Sarjana Ekonomi. Pada lampiran 1.2 adalah dokumentasi kelompok 8 CSS bersama Komisaris Utama. Sekian penjelasan dari kami kelompok 8. Kami harap video ini dapat membantu siapapun yang membutuhkan, dan kami mohon maaf atas kesalahan pada kata ataupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.